masyarakat dan tidak di rumah sakit, kita akan membahasnya bersama dua orang narasumber, yaitu dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Dr. Ahsan Petrus, SPF, dan juga nanti bersama Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Humaniora, Dr. Redianto, SHMH. Pastikan Anda bergabung bersama saya dalam dialog ini dengan topik adakah pilihan untuk jenazah COVID. Anda bisa mempergunakan telepon 846-3133, SMS dan WA di 0811-616-943. Terima kasih pendengar, kita masih bersama dalam dialog pagi ini edisi Kamis tanggal 21 Januari 2021 dengan topik adakah pilihan untuk jenazah COVID. Di telepon Pro 1 saat ini saya sudah tersambung dengan Dr. Ahsan Petrus, SPF. Dan Anda yang ingin bertanya seputar topik kita ini boleh ya, silahkan nanti boleh gabung di telepon, SMS, dan WA Pro 1 Medan. Selamat pagi Dr. Ahsan. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih dokter sudah bersama Pro 1 RRI pagi hari ini. Nah, sebelum kita berbincang mengenai topik nih dokter, kalau menurut Dr. Ahsan bagaimana sih perkembangan COVID-19 saat ini? Ya, jadi hingga saat ini di mana pandemi sudah hampir 1 tahun, nah kami melihat bahwa perkembangannya sampai saat ini masih terus terjadi penambahan kasus. Dan belum akan ada tanda-tanda berakhir nih dokter ya? Nah, sampai saat ini belum ada kelihatan oleh karena pergerakan dari jumlah kasus itu terus masih meningkat. Saya punya data pada 18 Januari itu seluruh Indonesia ada 917.000 lebih, sementara di Sumatera Utara ada 19.721 kasus. Dan nampaknya belum ada tanda-tanda akan berakhir. Iya. Nah, faktor yang menyebabkan pertambahan terus bertambahnya kasus COVID-19 itu apa saja nih dokter? Ya, tentu sesuai dengan anjuran pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan. Nah, kita melihat di lapangan masih banyak masyarakat belum sadar atau belum melaksanakan protokol kesehatan ini seperti memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, di samping itu, kalau kita lihat khususnya di Sumatera Utara, masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang menimbulkan kerumunan. Nah, seperti pesta, ibadah, di pasar-pasar, di mal-mal, banyak orang olahraga, itu seringkali kita lihat kurang memperhatikan protokol kesehatan. Nah, di samping itu juga kita lihat di tengah-tengah masyarakat, kasus kematiannya yang terjadi di tengah masyarakat atau di tengah-tengah keluarga yang tidak diketahui gitu ya penyebab kematiannya. Nah, oleh masyarakat itu mungkin dianggap sesuatu yang normal. Misalnya anggota keluarga yang mungkin umurnya juga sudah tua gitu. Tapi kemungkinan dia itu adalah tertular COVID. Tetapi seringkali keluarga itu menganggap ya karena umurnya sudah tua. Sehingga ini dilakukan perlakuan yang sama. Seperti biasa begitu ya? Ya, seperti biasa. Sementara jenazah itu masih menimbulkan penularan terhadap anggota keluarga dan mungkin masyarakat yang hadir di sana. Apalagi kalau yang meninggal ini adalah tokoh gitu ya. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ya mungkin ketua-ketua organisasi yang akan menimbulkan kerumunan yang lebih besar lagi. Sehingga ini terjadi penularan yang tanpa disadari. Nah, sehingga itulah pentingnya juga kita menyoroti pagi ini supaya masyarakat sadar ketika ada anggota keluarga yang meninggal yang mereka tidak tahu penyebabnya itu mesti dilapor. Ya, memangnya ada potensi penularan dari jenazah begitu dokter? Ya, jadi sampai saat ini kan kita masih menganggap karena belum ada literatur maupun penelitian yang menyatakan bahwa jenazah yang meninggal itu oleh COVID itu tidak menular lagi. Sampai saat ini kita masih memahami bahwa cairan-cairan tubuh itu masih memberikan penularan. Sehingga perlu penanganan secara COVID-19. Baik. Nah, tadi karena dokter menyebutkan atau juga sesuai dengan topik kita nih mengenai penanganan jenazah COVID,
Lalu sebenarnya bagaimana pedoman pemulasaran dan penguburan jenazah COVID-19 itu, dokter? Ya, jadi kita menganjurkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya penanggulangan atau pemutusan penularan COVID-19 ini, terutama dari anggota keluarga yang meninggal yang tidak diketahui penyebabnya dan punya potensi akan menimbulkan penularan. Nah, jadi sesuai dengan protokol yang sudah disampaikan melalui Menteri Kesehatan bahwa setiap ada anggota keluarga yang meninggal yang tidak terdiagnosa atau yang meninggal di rumah itu harus melaporkan kepada RT atau RW. Ya, kalau kita di Medan ini mungkin tidak pakai RT, ya kepada kepala lorong. Nah, Kepling begitu, dokter ya? Ya, kalau Kepling ya, Kepling. Iya. Nah, nanti Kepling ini akan mencoba menanyakan, biasanya begitu, menanyakan ada nggak kira-kira kemungkinan ini indikasi COVID. Kemudian akan diteruskan ke gugus tugas. Apakah itu ada di kelurahan atau di kecamatan atau di provinsi, tergantung di mana tempatnya. Nah, kemudian nanti gugus tugas itu akan kembali mengkoordinasikan dengan RT atau Kepling tadi untuk melihat apakah memang ini punya indikasi kuat adanya infeksi COVID. Nah, kalau itu punya indikasi, maka nanti gugus tugas akan datang ke rumah atau ke di mana jenazah itu ada. Nah, setelah itu nanti mereka kembali lagi mengecek yang kita sebut dengan otopsi verbal. Tentu dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah sebelum jenazah ini meninggal ada keluhan, kemudian sebelum dia meninggal dalam 14 hari apakah ada berkunjung ke rumah sakit atau mengunjungi teman yang memang menderita COVID dan seterusnya, atau pernah ke luar negeri yang memang ada risiko untuk itu atau perjalanan jauh. Nah, setelah itu nanti maka petugas gugus ini nanti akan melakukan pemulasaran di rumah itu. Ya, tentu keluarga akan diungsikan atau tidak boleh berada di ruangan itu. Nah, kemudian akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan agamanya. Nah, dalam hal ini adalah Muslim, maka sesuai dengan fatwa MUI bahwa jenazah itu punya hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan agamanya. Dalam hal ini adalah dimandikan, dikafankan, dan disolatkan, baru nanti penguburan. Nah, tentu pengerjaannya ini akan diberitahukan kepada keluarga bahwa selama pemulasaran itu memandikan dan mengapankan nanti keluarga tidak boleh ada di ruangan itu. Nah, setelah itu selesai, maka ruangan itu semua nanti akan disemprot, baru nanti petugas pemulasaran ini akan menyerahkan kepada petugas ambulan. Nah, petugas ambulan nanti akan membawa langsung ke tempat pemakaman. Nah, di sana nanti petugas ambulan akan menyerahkan nanti kepada petugas pemakaman dan dikuburkan di sana. Seperti itu. Petugas pemakamannya juga khusus dari Satgas atau petugas pemakaman yang ada di pemakaman itu, dokter? Ya, jadi ketika ini sudah ditangani oleh petugas gugus, maka sampai penguburan itu oleh petugas gugus dengan koordinasi petugas ambulan dan petugas penguburan. Jadi keluarga tidak lagi mengambil alih apapun di sana. Oh gitu. Iya. Nah, berarti ketika sudah dihubungi ke Satgas, yang datang itu sudah beserta ambulan dan petugasnya, begitu ya, dokter? Iya. Itu kira-kira berapa petugas, dokter, biasanya yang menangani semua proses pemulasaran dan penguburan jenazah COVID itu? Atau terduga COVID itu? Ya, jadi setelah Kepala Kepling akan menghubungi petugas gugus yang ditugaskan, hanya 2 orang. 2 orang itu akan melakukan pemulasaran yang tadi ya, membersihkan, mengapani, kemudian nanti
sampai menyolatkan, itu boleh di situ, boleh juga di tempat yang lain. Itu 2 orang. Kemudian nanti mereka inilah menyerahkan ini ke petugas-petugas ambulan, juga biasanya 2 orang, supir pembantunya. Iya. Nah, kemudian petugas ambulan ini nanti membawa ke tempat pemakaman yang akan menyerahkan kepada petugas penguburan. Nah, petugas penguburan itu ya biasanya 4 orang atau lebih. Ya, begitu. Ya, baik. Petugas ini semua pakai APD lengkap. Oh, iya. Nah, tetap pakai APD lengkap. Karena upaya kita ini kan bagaimana supaya COVID ini tidak menulari keluarga, tapi juga tidak menulari petugas. Betul. Ya. Ya, baik. Untuk pendengar yang ingin bertanya, silahkan ya. Saya sudah buka telepon 846-3133, SMS dan WA di 0811-616-943. Kita bersama Dr. Ahsan Petrus SPF ya, dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara mengenai pemulasaran dan penguburan jenazah COVID-19. Ya, baik. Sudah ada penelpon yang ingin bergabung. Selamat pagi. Oh, sayang sekali terputus ya, bisa dicoba kembali 846-3133, kemudian SMS dan WA 0811-616-943. Halo, selamat pagi. Iya, sayang sekali ya teleponnya, bisa dicoba kembali mungkin. Nah, ini sudah ada Anggian Ahsan di Karya, dokter. Oke, sebelum kita bacakan Anggian Ahsan di Karya, sabar dulu ya, kita terima telepon. Selamat pagi. Pagi. Iya, dengan siapa Pak? Udah Buyung. Oh, udah Buyung di Tanjung Balai. Silakan, kita bersama Dr. Ahsan. Assalamualaikum Mbak Yunalda. Iya, waalaikumsalam. Silakan. Selamat pagi Dr. Ahsan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Begini, tadi kan sudah Bapak paparkan tentang jenazah yang sudah diberikan kepada gugus tugas. Masalahnya pemakaman itu yang ditentukan atau di pemakaman umum oleh keluarga atau gimana? Satu. Yang keduanya, saya dapat informasi berita dari Pro 3 masalah vaksin. Yang mana yang dapat vaksin itu adalah umur 18 sampai 59 tahun. Jadi 59 tahun ke atas tidak dapat vaksin, apakah ini tidak rentan kena virus? Hanya itu aja Pak Dr. Ahsan ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Udah Buyung di Tanjung Balai. Silakan ditanggapi Dr. Ahsan. Ya, jadi tempat pemakaman pada awal pandemi ini memang dikhususkan. Ya, dikhususkan. Tetapi pada perkembangannya, oleh karena jenazah COVID-19 ini sudah ditangani sebagai COVID-19, maka jenazah yang sudah dipetikan tadi tidak akan menularkan lagi ke luar, sehingga pemakaman COVID-19 ini boleh di mana saja dimakamkan. Apakah di tempat pemakaman COVID khusus, tempat pemakaman umum, maupun di tempat pemakaman keluarga barangkali kalau ada. Boleh saja. Iya. Oh gitu, berarti keluarga boleh memilih tempat pemakamannya atau mungkin yang terdekat dari rumah, begitu ya dokter? Ya. Iya. Persoalannya kalau misalnya itu di luar dari wilayahnya, nah ini tentu izin. Nah, izin kepada pemerintah setempat. Nah itu hanya birokrasi lah. Iya. Ya. Nah kemudian kalau vaksin, nah itu tentu sudah diputuskan pemerintah tentu dengan banyak faktor ya, sehingga diputuskan vaksin ini yang efektif itu untuk umur 18 atau kurang dari 60 tahun. Nah, kalau lebih dari 60 tahun mungkin dampak dari vaksin ini kurang baik. Nah seperti itu aja. Oh begitu. Ya. Baik. Jadi begitu ya untuk Udah Buyung di Tanjung Balai. Kalau masih ada yang ditanyakan, saya masih persilakan bergabung kembali di telepon. Juga untuk Anda pendengar ya, yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai pemulasaran dan penguburan jenazah COVID-19 di dialog kita pagi hari ini dengan topik adakah pilihan untuk jenazah COVID. Baik, ini ada pertanyaan dari Anggian Ahsan di Karya, dokter. Adakah tanda yang bisa dilihat oleh masyarakat awam apabila jenazah itu terpapar corona? Begitu dokter pertanyaannya.
sampai saat ini tidak ada tanda yang khusus gitu ya. Tidak ada tanda khusus. Nah, pada awal-awalnya dulu virus corona ini memang khusus menyerang saluran pernapasan, sehingga yang muncul itu adalah gangguan-gangguan saluran pernapasan seperti batuk, pilek, dan yang lebih hebat ya tentu sesak napas. Nah, ini kan dirancu dengan penyakit-penyakit yang lain, artinya penyakit saluran pernapasan yang lain. Oleh karena ini pandemi, maka semua kasus itu patut dicurigai adalah corona. Harus diperiksakan corona. Nah, karena ini pandemi. Nah, jadi pada perkembangan selanjutnya ternyata virus corona ini tidak hanya menyerang saluran pernapasan, bisa juga saluran cerna. Nah, tentu gangguan saluran cerna bisa mencret, mual, muntah, nah seperti itu. Jadi dia mengikuti penyakit yang lain. Nah, sehingga di lapangan itu memang seringkali masyarakat itu menganggap ya keluarga itu meninggal karena memang penyakit yang selama ini mereka idam. Misalnya dia selama ini menderita sakit gula, ya dikira ya meninggal karena sakit gula gitu. Padahal ada di sana virus corona yang sudah menumpang. Nah, sehingga ini potensi untuk menimbulkan penularan kepada anggota keluarga dan masyarakat yang hadir di sana. Iya. Nah itu, jadi ciri khas nggak ada. Ya. Jadi secara kasat mata itu nggak ada tanda khusus begitu ya dokter ya? Nggak ada, sehingga memang perlu pemeriksaan penunjang. Ya. Oke. Baik, demikian ya untuk Anggian Ahsan di Karya, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya. Ya, untuk pendengar lainnya silakan, kita masih punya waktu bersama Dr. Ahsan Petrus SPF dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Dokter, kita mau break sejenak ya dokter? Oke. Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia Utara dalam topik adakah pilihan untuk jenazah COVID pagi hari ini. Silakan bergabung di telepon, SMS, dan WA Pro 1 Medan. Kita lanjut ya dokter? Ya. Baik, ini ada pertanyaan di WA Pro 1. Oh, sepertinya ada telepon juga yang ingin bergabung dan bertanya kepada dokter ini. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, dengan siapa? Dengan Pak Nasution dari Benai. Iya, silakan Pak Nasution. Ini mau menanyakan, Bu. Setiap yang meninggal di rumah itu harus dilaporkan ke kepala lingkungan. Itu saja, Pak. Pak. Iya, baik. Iya, itu saja pertanyaannya, Pak. Boleh itu aja dulu, boleh. Iya, baik. Iya, kita tunggu dulu jawaban dari Dr. Ahsan. Baik, terima kasih Pak Nasution. Silakan dokter. Ya, jadi setiap kematian yang ada di tengah-tengah keluarga atau di masyarakat itu sebaiknya dilaporkan. Apapun penyebabnya, karena nanti akan ditelusuri mulai dari catering, kemudian nanti oleh gugus tugas. Kita akan jauh lebih baik kalau menyangka suatu kematian itu kondisi pandemi saat ini adalah terpapar COVID-19. Yeah. Nah, karena ini tujuan kita sekarang ini adalah bagaimana memutuskan rantai penularan yang sampai saat ini terus naik. Dan bukan tidak mungkin ke depan dalam waktu beberapa minggu akan terjadi keadaan darurat. Nah, kita mengantisipasi hal itu kan lebih baik mencegah. Nah, dalam hal ini peran serta masyarakat memang sangat diharapkan karena penularan saat ini yang terbesar itu di lingkungan masyarakat, bukan di rumah sakit. Nah, jadi salah satu yang kita tekankan di sini adalah ada kasus-kasus kematian yang ada di tengah masyarakat supaya dilaporkan. Kemudian nanti akan ditelusuri baik dari Kepling maupun gugus tugas apakah ini memang punya indikasi COVID atau tidak. Iya. Nah, seperti itu. Baik. Itu jawaban untuk Pak Nasution ya Pak. Kalau ada yang tanyakan kembali, kita masih bersama Dr. Ahsan. Silahkan boleh menghubungi 846-3133 kembali. Ya, saya bacakan ini pertanyaan dari pendengar kita, dokter.
Jadi seperti yang dokter sebutkan tadi, kita harus menyampaikan kepada RT, RW atau kepala lingkungan. Nah, yang saya tanyakan, seberapa siapkah RT, RW atau lingkungan tersebut atau juga Satgas dalam merespon adanya tanggapan ataupun laporan dari masyarakat tersebut? Baik, ternyata sudah ada penelpon kembali dokter. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu. Iya, dengan siapa Pak? Iya Bu, Iya, dengan siapa? Pak Dais nih Bu. Oh iya, Pak Dai, silakan Pak. Nah, ini dengan saya benar sumbernya Dokter kita Bu. Asan spesial SPF. SPF apa ya dokter? Spesialis forensik. Nah, spesialis forensik Bapak. Silakan Pak Dais. Iya, Pak Dokter Hasan ini mau tanya. Tadi Bapak menjelaskan bahwasannya untuk penelusuran jenazah yang meninggal dunia di rumah tadi harus melapor ke RT, ke RW, lalu nanti ada tim Satgas yang menindaklanjuti. Sejauh ini bagaimana kesiapan RT dan RW sendiri maupun tim Satgas untuk menindaklanjuti nanti apabila ada aduan masyarakat? Apakah memang sudah siap RT dan RW? Karena selama ini memang untuk kasus protokol kesehatannya nampaknya sekarang ini sudah agak melonggar, baik itu di RT RW maupun di desa, apalagi tentang merespon aduan masyarakat sendiri terkait hal ini. Dokter, itu aja dokter. Oke, baik, terima kasih. Sepertinya tadi yang kirim WA juga Pak Dais ini ya, karena pertanyaannya mirip. Iya, silakan langsung ditanggapi Dokter Hasan. Ya, jadi ini kan sudah menjadi satu protokol dalam hal terjadinya kasus yang tidak diketahui penyebabnya atau yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ini sudah jadi protokol yang sudah disahkan oleh Kementerian Kesehatan, tentu kerjasama dengan gugus tugas. Nah, kalau ditanyakan kesiapannya, ya kita berharap mestinya siap karena ini aturan protokol. Sama seperti protokol kesehatan di tengah masyarakat yang awalnya kan pemerintah begitu tegas gitu ya. Begitu ada pengendara yang tidak masker langsung dihukum gitu ya. Iya. Stop dan seterusnya. Nah, ditegur begitu dokter ya. Iya. Nah, kami juga merasakan ini kurang responsif gitu ya. Sehingga ini juga dasar pemikiran kita supaya ini kita sosialisasi itu supaya semua bergerak gitu. Supaya semua bergerak. Kalau misalnya caplingnya kurang bergerak, ya masyarakatnya kasih tahu. Supaya nanti caplingnya pun menghubungi petugas gugusnya. Nah, seperti itu. Nah, saya sebagai ahli forensik memang kurang melihat ini karena ini otoritas dari Departemen Dalam Negeri lah. Kalau kita di rumah sakit, ya dari Rumah Sakit Adam Malik dengan gugus tugas itu selalu koordinasi. Iya. Nah, koordinasinya baik. Nah, di masyarakat ya mungkin kurang baik. Nah, justru itulah makanya kita mencoba mensosialisasikan ini supaya semua masyarakat tahu dan bisa menghubungi kepala caplingnya atau RT RW-nya. Nah, seperti itu. Baik, berarti sampai saat ini kesadaran masyarakat itu untuk melapor masih kurang ya dokter? Saya kira itu masih kurang. Apalagi karena gini Bu, apalagi isu sekarang ini ada pemahaman kalau COVID ini semacam kutukan gitu. Jadi ada kecenderungan masyarakat itu untuk menyembunyikan gitu loh. Tidak melaporkan. Nah, malah kita banyak pernah juga itu menerima kasus di Rumah Sakit Adam Malik yang COVID ini, mereka minta supaya jangan COVID-kan gitu loh. Oh, iya. Nah, karena itu tadi di masyarakat itu masih ada pemahaman ini penyakit kutukan gitu loh. Padahal kan kita sudah lihat juga di televisi atau sosialisasi bahwa itu bukan suatu kutukan, tapi itu memang ya penyakit oleh karena satu virus seperti itu. Jadi kecenderungan masyarakat sekarang ini memang mencoba menyembunyikan kasus ini, sehingga penularan ini terus bergerak naik. Nah, kita berharap supaya semua masyarakat memahami bahwa kalau ini kita tidak ambil bagian dalam kegiatan ini, kita bisa punah, Bu. Iya. Ya. Baik, demikian tadi ya untuk Pak Dais, terima kasih. Dan untuk pendengar lainnya juga masih ada waktu ya bersama Dokter Asan pagi hari ini. Baik, dokter. Kita juga berharap para petugas-petugas ini yang terkait dengan ini mendengar siaran kita ini. Iya, betul. Iya.
Ya, ya, dokter, kalau dulu kita ketahui informasinya kalau jenazah yang positif COVID atau terduga COVID itu dibungkus menggunakan plastik. Apakah kalau ditangani oleh Satgas yang menangani pemulasaran dan penguburan jenazah di rumah itu juga seperti itu, dokter? Iya, itu sudah baku. Oh. Jadi jenazah itu mulai dari dibersihkan jenazahnya itu, ya, ditutup semua lubang-lubang dari jenazah itu, baru disemprot antiseptik, ya, semprot, kemudian dikasih plastik. Setelah dikasih plastik, baru diberikan kapan. Oh iya. Beri kapan, baru diplastikin lagi. Oh. Diplastikin lagi, Iya. baru masuk ke kantong jenazah. Nah itu juga plastik juga itu, kantong jenazah, baru masuk ke peti. Nah inilah yang siap untuk dikirim ke tempat penguburan. Seperti itu, baik di rumah sakit maupun di rumah protokolnya itu sama, karena virusnya juga sama. Iya. Jadi penanganannya juga sama, dokter ya? Sama. Iya. Sama penanganannya. Baik. Iya, baik. Karena waktu kita juga tidak banyak, dokter, karena saya juga masih punya sumber berikutnya. Mungkin ada lagi yang disampaikan kepada pendengar kita, dokter, terkait topik kita pagi hari ini. Silakan. Iya, kita sebagai tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, ya tentu punya kepedulian. Saya kira semua masyarakat terkait dengan COVID ini pasti peduli. Jadi kita berharap selain daripada protokol kesehatan yang tetap kita terapkan, juga agar kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan diupayakan jangan terjadi, dan kepada masyarakat yang tertimpa musibah meninggal anggota keluarga yang tidak diketahui sebabnya, ini kita berharap untuk dilaporkan sesuai dengan prosedur atau protap tadi, baik kepada RT atau RW atau kepala Kepling, supaya jenazah-jenazah yang diduga tertular COVID ini dapat ditangani oleh gugus tugas, dan tentu pencegahan penularan ini bisa diputuskan. Saya kira itu aja. Baik. Dokter, ada yang lupa saya tanyakan. Seandainya ada anggota keluarga atau di tengah-tengah masyarakat yang meninggal dunia tapi tidak melaporkannya, apakah ada tindakan semacam penjemputan paksa begitu, dokter, dibawa ke rumah sakit untuk penanganan pemulasaran dan penguburannya? Sampai saat ini belum ada. Oh, gitu. Yang ada sampai saat ini adalah adanya penolakan dari masyarakat terhadap penguburan jenazah COVID-19. Nah, itu ada sanksinya. Ya. KUHP 178 itu memberikan sanksi siapapun yang menolak pemakaman jenazah COVID-19 akan dipidana 1 bulan 2 minggu. Itu maksudnya di penguburan umum begitu ya, dokter? Iya, kan sekarang ini kan banyak juga itu. Iya. Misalnya saya mau dikubur ke kampung halaman saya di Bawah, Iya. di sana kan ada pekuburan keluarga. Betul. Nah, mereka itu kena sanksi pidana. Iya. Nah, ini juga perlu nanti kita sosialisasikan sebetulnya, karena selama ini kan orang tidak tahu. Itu seperti itu. Baik. Iya, di akhir kebersamaan kita ternyata masih ada yang penasaran ini, Dokter Hasan. Boleh kita tampung ya, dokter, ya, pertanyaannya? Iya. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Imelda. Waalaikumsalam, Pak Misran di Erjaman Asahan. Silakan, Pak. Iya. Kalau menurut saya agak aneh juga ya, bukan tak percaya. Memang kita yakin virus ini begitu dahsyat. Nah, tapi ketika ada perlawanan keluarga, misalkan keluarga saking sayangnya dengan keluarga yang sudah pergi ini meninggal dijatuhkan sanksi, itu apakah tidak berlebihan? Kenapa nggak ditembak mati saja? Karena tujuan dia pun ingin ikut menyusul keluarga yang meninggal itu, karena saking sayangnya. Begitu Pak Dokter. Jadi kalau soal penyakit orang kena penjara, kayaknya penyakit apa kali gitu, udah virusnya dahsyat, virus hukumnya pun ngeri gitu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan orangnya yang di penjara, Pak, penolakannya itu ada sanksi hukumnya. Mungkin begitu maksudnya ya, dokter ya? Iya. Itu yang artinya kan kita keluarga ini kan mungkin masih ada yang punya pemakaman keluarga. Nah, yang kebetulan itu mungkin bukan di daerahnya, di daerah yang lain.
lintas kabupaten begitu. Itu yang sering. Sehingga ya ini masyarakat di sana kan masih perlu pencerahan juga. Iya. Kan? Nah, sama seperti aturan ini juga kita di kota ini juga masih banyak yang belum paham karena mungkin sosialisasinya kurang. Ya kita maklumi juga karena COVID ini kan sifatnya mendadak. Betul. Semua pada bingung gitu. Sehingga aturan-aturan ini juga belum semua sampai. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi bukan keluarga atau jenazahnya yang dihukum, tapi siapapun yang melarang itu. Biasanya orang lain yang menganggap masih jenazah itu masih menularkan kemana-mana gitu. Iya. Ya, seperti itu. Baik, begitu ya Pak Misran di akhir zaman. Dan terima kasih Dr. Hasan sudah bersama kita menambah pemahaman kita ini mengenai pemulasaran dan pedoman pemulasaran dan penguburan jenazah COVID-19. Mudah-mudahan ada kesempatan lain bersama kembali dokter. Selamat pagi, selamat lanjutkan aktivitas. Selamat pagi.